Halo Ketua, jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Nah, kali ini kita akan ngebahas Manchester United. Ya, mungkin kulit luarnya lah. Sudah launching jersey baru, musim 2023-2024. Semoga bisa jauh lebih menarik gitu ya. Jersey-nya sudah baru nih. Menarik juga desainnya dan semoga bisa membawa keberuntungan untuk MU musim 2023-2024. Nah, sebenarnya mau kita bahas adalah David De Gea gitu ya. Ya, banyak rumor gitu ya di menjelang musim baru ini, banyak rumor. Termasuk salah satunya De Gea. De Gea dirasa belum mampu memberikan MU banyak hal gitu karena dirasa banyak juga kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan. Namun kita harus tahu juga De Gea sebenarnya sejak hadir di Manchester United ketika Sir Alex Ferguson memboyongnya dari Atletico Madrid gitu ya. Ya, De Gea sempat diragukan memang. Namun beberapa musim terakhir De Gea menjadi sosok penting bagi Manchester United sebelumnya. Dari mulai pergantian Alex Ferguson sampai dengan yang terbaru Erik ten Hag gitu ya. Nah, De Gea menunjukkan sebenarnya kualitasnya. Nah, apalagi sebenarnya kalau kita mau lihat gitu ya, beberapa statistik De Gea musim 2023 baik itu di Premier League, Europa League, FA Cup maupun EFL ya. Kalau kita lihat sebenarnya di Liga Premier dia 38 penampilan gitu ya. Di semua laga dia main, Europa League dia 12 laga, FA Cup 6 pertandingan, sedangkan EFL Cup 2 pertandingan. Ya, tentu ini bukan capaian ecek-ecek ya. Karena di 38 pertandingan Liga Inggris De Gea meraih Golden Glove winner gitu dengan 17 clean sheet di Liga Inggris. Kebayang kan? Dari 38 pertandingan Liga dia clean sheet 17 pertandingan. Nah, ini tentu mengalahkan penjaga gawang yang berlaga di Liga Inggris musim kemarin gitu. Sedangkan di statistik De Gea di Europa League cukup menarik juga gitu ya, dengan tampil 12 pertandingan gitu. Dan De Gea juga menunjukkan permainan menariknya gitu ya di Eropa, walau kemudian harus tersingkir dari Sevilla dengan 3-0 gitu. Sementara itu statistik De Gea di Piala FA, Emirates FA Cup gitu ya. Di FA Cup De Gea bermain dengan 6 pertandingan gitu ya, dan membawa MU melaju ke final gitu ya. Namun kemudian harus kalah dari Manchester City 2-1 gitu. Nah, ini cukup menarik. Dari 6 pertandingan itu De Gea hanya kebobolan 5 karena satu bermain imbang saat semifinal. Sedangkan statistik De Gea di Carabao Cup 2 kali dimainkan gitu ya. Ya, karena ini jatah kiper kedua gitu ya. De Gea turun saat melawan Nottingham Forest dan saat di final gitu ya. Nah, ini EFL Cup De Gea punya statistik menarik di final dengan 2-0 kemenangan melawan Newcastle. Dan tentu secara total De Gea di musim 2022-2023 itu memainkan 59 pertandingan gitu. Nah, ini tentu capaian menarik. Nah, walau memang diragukan De Gea, diragukan banyak juga yang pengamat sepak bola gitu ya, termasuk legenda-legenda Manchester United merasa bahwasanya De Gea belum layak gitu membawa Manchester United. Namun kalau kita lihat statistik di Liga Inggris saja, ya semua yang kiper di Liga Inggris kalah dibikinnya gitu. Ini statistik yang harus kita coba cek lagi. Apakah karena De Gea-nya? Oke, De Gea melakukan beberapa kesalahan fatal, tetapi kemudian atau memang lini pertahanan Manchester United yang sedang tidak baik. Tapi kalaupun De Gea dan pertahanan Manchester United tidak baik, kenapa 17 clean sheet? Nah, ini yang harus direnungkan gitu ya. Nah, ada rumor gitu ya, calon suksesor David De Gea yang paling banyak santer, beberapa mungkin kita cek di kiper-kiper Liga Inggris gitu ya. Ada David Raya. David Raya ini dari Brentford gitu ya. Nah, ini diisukan bisa menjadi suksesor De Gea. Selanjutnya ada Jose Sa, ini kiper Wolverhampton. Nah, ini cukup fantastis juga di musim 2022-2023. Jose Sa ini
ya digadang-gadang bisa jadi suksesor De Gea lah. Atau mungkin misalkan kalau Manchester United berani merebut gitu ya Ederson dari Manchester City misalkan, jauh lebih menarik. Namun ini yang tidak mungkin kalau mengangkut Ederson ke Manchester United, karena dia sedang bersinar bersama Manchester City dengan treble winnersnya gitu ya. Berikutnya Alisson Becker, ini kiper Liverpool. Ini jelas tidak mungkin kecuali ada hal menarik yang bisa menggoda Alisson Becker. Ya kita tahu Alisson Becker juga menjadi kiper cukup menarik, tapi musim ini bersama Liverpool dia tidak bicara banyak. Atau misalkan MU bisa menggait Nick Pope, kiper Newcastle United ini. Ya ini tergantung bagaimana pendekatan Manchester United gitu, karena Newcastle sekarang sudah musim depan akan bermain di Champion, tentu mereka butuh Nick Pope gitu yang juga punya clean sheet cukup menarik di Liga Inggris musim ini. Yang paling memungkinkan atau bisa dicoba untuk didekati di jajaran kiper di Liga Inggris mungkin Jordan Pickford, kiper Everton gitu. Nah ini kiper Everton ini di penampilannya sebenarnya mengesankan gitu ya. Musim kemarin walau klubnya berjuang dari zona degradasi gitu ya, Jordan Pickford tentu bisa menjadi pilihan menarik karena dia juga kiper Inggris gitu ya. Suksesor lainnya yang mungkin menarik untuk kalau MU coba berani gitu ya, karena ini salah satu kiper Jerman juga, Bernd Leno dari Fulham. Dan sejak dilepas oleh Arsenal ke Fulham, Bernd Leno cukup menjadi pilihan utama di Fulham dan kayaknya menarik juga kalau mendatangkan Bernd Leno. Atau salah satu lagi nama besar yang ada di Liga Inggris adalah Hugo Lloris. Sudah pensiun di Prancis gitu ya, Hugo Lloris masih menunjukkan kemampuan terbaiknya di Liga Inggris bersama Tottenham. Nah ini mungkin rekrutan yang bisa dicoba gitu ya, karena kiper ini juga menawan. Atau yang paling sempat dikaitkan namanya adalah Emiliano Martinez, kiper Argentina gitu ya, Aston Villa. Nah kiper yang bermain di Aston Villa ini diisukan bisa menjadi suksesor gitu ya. Atau kemudian MU harus kembali mengorbitkan Dean Henderson, kiper yang berasal dari akademi gitu ya, yang saat ini sedang dipinjamkan ke Nottingham Forest. Nah, Dean Henderson sebenarnya punya kualitas menarik gitu ya, tapi kemudian jam terbang dan menjadi suksesor David De Gea harus bisa ditunjukkannya. Atau MU berani menggait nama-nama yang sudah dikaitkan di luar kiper-kiper Liga Inggris, misalkan Livakovic dari Dinamo Zagreb yang bersinar kala Piala Dunia kemarin bersama Kroasia. Nah ini kiper muda, siapa tahu gitu ya, dia tertarik. Atau mungkin bisa dikaitkan dengan kiper Maroko gitu ya, Bono dari Sevilla gitu ya, yang mengalahkan MU di semifinal Europa League. Nah Bono sebenarnya kiper menarik jika MU tertarik tentunya. Ada beberapa kiper lain lagi yang bisa dikaitkan untuk menjadi calon suksesor De Gea. Salah satunya juga ada Diego Costa, kiper Porto dan kiper Portugal ini. Dan Diego Costa memang cukup gemilang berada di bawah Mister Porto dan Portugal. Kipernya menarik, tapi mungkin apakah cocok dengan MU belum tentu. Yang terakhir tentu di paling dekat diisukan adalah santer diisukan adalah Andre Onana, kiper Inter Milan. Andre Onana membawa Inter Milan berada di final Liga Champions musim lalu. Ini menjadi daya tarik karena Andre Onana sempat dilatih Erik ten Hag juga gitu ketika masih berseragam Ajax Amsterdam. Ya isu santernya Andre Onana, namun kita juga harus melihat apakah De Gea digantikan kiper-kiper ini, kualitas mereka itu lebih dari De Gea. Nah ini menjadi pertanyaan. Kalau saya ditanya apakah mempertahankan De Gea atau mencari kiper baru, mungkin saya akan lebih memberi tantangan kepada tetap mempertahankan De Gea dan memberi tantangan kepada Dean Henderson, karena ini mumpuni juga sebenarnya dua kiper ini gitu ya. Tinggal MU musim ini berani menguatkan lini pertahanan dan lini tengah serta menambah lini serang. Mungkin itu cerita dan berita terkait dengan calon suksesor De Gea gitu. Apakah dipertahankan atau MU mencari kiper baru. Sampai bertemu di video selanjutnya, ketemu. Dadah.